Allahu Akbar. Udah pakai celana. The fuck? Ada yang nggak pakai celana guys. Oh, mau lihat? Kamu mau lihat mau nggak pakai celana? Jangan. Bah, kamu kalau ikut gameplaynya, bah, mainnya tuh gak aman gitu loh. Lu omelin temen-temen lu, jangan ngomong ke sini. Di sini semua anak-anak baik ini. Live chat gue isinya anak-anak baik ini. Ya kan lu baik-baik kan? Thank you, bye-bye. Satria Batam. Oke, yuk kita udahan yuk sebelum Satria Batam. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. 3 tahun nabung bang buat build PC. Alhamdulillah sekarang kesampaian bang. Bahkan di build pakai tangan gue sendiri alias masang sendiri. Karena gue ingat kata-kata lu bang. Sebelum bikin PC, gue bikin wallpaper tuh PC. Sampai sekarang ada di depan gue. Alhamdulillah senang saya. Iya, itu bagus ya, good. Itu adalah cita-cita. Wallpaper. Lu tempel wallpaper ya kan. Setiap hari kan lu lihat tuh kan. Setiap hari lu lihat. Oh, gue butuh PC ini. Gue ini PC ini. 3 tahun dapat kan. Alhamdulillah. Gue ada di wallpaper HP gue malah bang. Bagus, serius. Gituin. Palisat tuh gue waktu itu di wallpaper HP. Ampe bini gue beliin ini. Jadi setiap live stream gue ngeliat. Nih, someday gue punya ini, dapat. Makhluk kutu kupret ini yang nggak mungkin beli mobil 1M gitu kan, dapat murah lagi. Maksudnya untuk sekelas Palisat AWD ya, lo bisa dapat di angka 700 sih, nggak ada yang percaya waktu itu sampai akhirnya gue tunjukin nih 700, bener. Itulah, alhamdulillah. Ya apapun cita-cita lo tempelin aja wallpaper gitu kan. Bang kalau wallpaper Tifa ya nggak apa-apa tempelin, siapa tahu ntar lu punya bini mukanya cakep kayak Tifa. Ya kan nggak tahu, gitu kan. Ya namanya rezeki mah jangan kita yang ngatur, yang penting kita pengen sesuatu kita doain. Gue pengen ini dong ya Allah, tolonglah saya pengen PS5. Ya Allah pengen punya PC harganya yang 30 juta gitu kan. Coba aja, dapat ntar insya Allah, gitu kan. Ingat kata-kata gue guys, yang gue pernah upload di video vlog. Tuhan itu pasti mengabulkan doa, itu pasti. Cuman kita belum tahu kapannya. Entah 3 tahun lagi kah, 6 tahun lagi kah, 10 tahun lagi kah dikasih yang lebih baik. Kita kan nggak pernah tahu. Gitu. Tapi yang pasti itu pasti dikabulkan. Tapi Tuhan jawabnya 3, dikasih langsung, atau entar gue kasih yang lebih baik, atau sesungguhnya udah gue kasih. Inilah yang lu butuhkan, udah gue kasih. Dalam arti mungkin lu diselamatin dari kecelakaan yang mungkin memerlukan biaya sekian, gitu kan, kita nggak tahu. Bang, hari ini stream kalem bang. Yoi, kalau sampai ada kata bayangkan, gue cucok tuh mulut pakai tongkat sedot besi. Bayangkan. Lu ngomongin bayangkan. Dia udah nge-tweet terakhir tuh. Udah kaya dia. Udah nggak butuh kelas-kelas dia. Lu sih, aduh udah nggak pakai kelas dia guys. Wah 18 juta sebulan udah nge-tweet terakhir dia. Bubar katanya. Bang wajar gak sih bang kalau umur 20-an masih takut masa depan, kayak takut aduh gak dapat kerja, takut dan lain-lain. Sebenarnya kalau dibilang wajar sih wajar, dalam arti wajar gini ya. Wajar itu kan artinya banyak yang seperti itu ya. Maksudnya dalam arti gak lu doang gitu. Lu di umur 20-an lo takut, aduh gue takut dapat kerja nggak ya, apa segala macam, that kind of level of anxiety gitu ya. Sebenarnya wajar dalam arti karena banyak sebenarnya yang kayak lo. Tapi nasehat dari gue justru harusnya kalau lo di umur masih 20 nih, lo di umur masih 20-21 mungkin, menurut gue lo jangan takut nggak dapat kerjaan, tapi harusnya lo takut tidak dapat ilmu baru. Karena menurut gue lu kalau di umur 20-an alangkah baiknya lu mencari pengalaman dan ilmu sih. Di umur 20-an tuh lu cari pengalaman, cari ilmu, cari koneksi. Nggak bisa dipungkiri pak, lu dapat kerjaan juga kan harus ada koneksi juga. Iya dong, banjir fakta nih bos, gitu kan. Koneksi, 3 itu. Oke.
3 itu. Kalau jadi menurut gue jawaban gue adalah wajar. Cuman nasihat dari gue di umur 20-an tuh lo cari itu, cari pengalaman. Pengalaman tuh maksudnya macem-macem. Lo ada part time sono sini ambil aja. Ada kerja nih nggak dibayar di apa jadi kan banyak tuh yang apa sih namanya tuh guys? Yang dibayar cuman pakai nasi kotak, misalnya suruh bantuin event jadi panitia. Yuk ikut aja, pengalaman masih muda, why not? Volunteer, thank you Cabli. Volunteer event ini nih. Kadang volunteer kan beda-beda ya tergantung eventnya. Kadang event ada yang dibayar cuman pakai nasi kotak sama aqua, kadang ada yang dibayar duit tapi nggak sebanyak panitia asli gitu kan ya, jelas gitu kan. Volunteer coba aja lo ikut. Sekalian lo cari temen, cari koneksi, cari pengalaman, cari skill gitu. Kalau menurut gue sih gitu sih. Alhamdulillah gue di umur 20-an walaupun banyak waktu tolol ya, jujur aja. Lu jangan tiru gue deh. Gue aja sebenarnya walaupun gue alhamdulillah juga ada ilmu banyak, tapi di pengalaman gue tuh gue bisa dapat ilmu lebih banyak. Seandainya dulu gue berteman dengan orang yang bener-bener temen gitu loh. Maksudnya yang berteman yang bener lah gitu loh. Seandainya dulu circle gue sehat semua, dulu gue gak usah buang-buang waktu. Seandainya gitu ya, if only anjrit. Ada penyesalan juga. Jadi lu jangan jadi kayak gue, menyesal. Bang, gua udah mati rasa gak mau nikah karena beberapa kali cewek yang gua pacarin di ewe sama ya ini dia ngomongnya sih di ahem ya, tapi dia ngomongnya di ahem sama selingkungannya. Ada saran bang, anjing dah hidup ini bang. Itu mah bukan salah lu bro. Lu kan bilang bang gua udah capek rasanya gua gak mau nikah karena gua begini. Itu mah lu namanya nyalahin diri sendiri. Oh iya dong. Lu maksudnya dalam arti tai lah. Gue pacar gue di ewe mulu sama mantannya. Sebenarnya kalau gue boleh kasih nasihat ya, boleh ya gue kasih nasihat dikit ya. Lo cari cewek di mana sih? Lo ya maksudnya lo cari cewek, dapet cewek di, mohon maaf ya bahasa kasar ya, digituin mulu bang sama selingkuhannya. Lo cari cewek di mana sih? Ya mohon maaf ya, sebagai makhluk yang 216 kali, gue tahu perasaannya gimana. Gitu kan. You know what I mean lah. Coba gini guys, siapapun namanya tadi, Jonathan. Coba Bung Jonathan, lu coba cari cewek di circle atau yang lain. Kalau menurut gue ya itu justru harusnya lu bersyukur sih. Justru jangan, kalau menurut gue ya justru lu jangan berpikiran bahwa abang gue gak mau nikah. Justru menurut gue lu harusnya bersyukur pak. Lu dijauhin dari orang-orang kayak gitu. Iya, lu bayangin kalau lu udah nikah, ini kan lu levelnya masih pacar kan? Levelnya lu masih pacar. Lu bayangin kalau udah nikah terus lu digituin sama orang, lebih sakit hati lagi pak, gitu kan? Dan maksud gue ini lagi-lagi ya, it's not your fault man. Lu jangan sampai lu nggak nikah, jangan sampai lu nggak punya keturunan gara-gara cewek lu yang brengsek anjing. Sekarang gini, lu bilang gua nggak mau nikah. Wah gue gak mau ini gue gak mau, artinya maksudnya dalam arti gak mau punya keturunan dan sebagainya. Terus lu pikir cewek lu yang yang dietot-etot sama selingkuhannya, lu pikir dia peduli? Kagak bro, ngapain? Maksudnya dalam arti gini loh, lu yang rugi, dia yang happy anjing. Gitu kan, ngapain? Lo iya kan? Ngapain? Rugi di lu, seneng di dia. Ngapain, tinggalin, buktiin bahwa lu bisa bahagia tanpa dia dong. Cari yang bener. Gue doain mudah-mudahan lu cari jodoh, dapet jodoh yang bener. Ketutupan muka gue. Ya kayak gue aja, gue udah berkali-kali gagal dalam cinta 216 kali sampai akhirnya gue ketemu Gita. Ya udah, akhirnya gue ketemu kok. Gitu. Nggak apa-apa lu fokus yang lain dulu aja. Lu fokus cari duit biar bisa beli rumah, biar bisa beli mobil. Lo iya dong. Cari duit aja dulu, ntar gue ketemu jodoh mah. Bang, cara ngadepin orang yang lebih tua yang sikap dewasanya minus dan denial. Ngomongin soal kinerja kerja nih bang, tapi kinerja dia bobrok tuh gimana bang? Kalau soal kinerja bobrok, nggak ada istilah umur lebih tua. Gue pernah soalnya pengalaman kerja di, waktu itu kerja sama bareng sama PH, bukan Pornhub ya, beda. PH Production House ada orang yang lebih tua dari gue. Simple aja. Dia waktu itu, gue waktu itu kan sama Bang Tara yang nulis skrip. Gue sih lebih tepatnya waktu itu pernah kerja sama nulis skrip. Pada saat gue nulis skrip, gue udah ngomong sama sutradara gue bilang feel-nya tuh seperti ini, scene-nya tuh seperti itu gitu kan. Jadi angle-nya harus pastiin begini. Sutradara setuju. Oke, sutradara setuju segala macem. DOP-nya nih, umur bisa dibilang bukan cuma lebih tua dari gue, paling tua di antara yang lain. Jadi ngerasa gue udah lebih berpengalaman dari lo. Iya kan?
Pernah nggak sih lo merasa kayak ada orang tuh yang dikasih tahu seolah-olah jawabnya tuh bukannya apa tapi malah ngajarin, tapi padahal dia ngajarinnya salah gitu kan. Intinya gampang aja sebenarnya, angle soal penekanan. Gue bilang penekanannya kalau bisa angle-nya tuh harus dikasih sempit, jangan dikasih lebar. Dia angle-nya lebar, lensanya salah. Gue ngebayangin pada saat nulis skrip dan gue ngomong sama sutradaranya, ini scene ini harus pakai 85 mili. Mau yang f-nya 18 nggak masalah, tapi tolong ini yang close up dia pakainya lensa 50 mili, jadinya kurang dapet. Udah gitu angle juga nggak dapet. Sutradara pun setuju. Ada sutradara bilang, tolong dong Pak, untuk dari segi DOP-nya lebih rapat, bahasa kita tuh lebih rapat aja angle-nya. Gini, oh terus DOP-nya ngomong gini loh ya. Scene lebih rapat itu nggak semua scene harus rapat, jelek. Wow, penekanan itu nggak harus rapat kok, jelek. 50 mili itu sebenarnya cukup. Iya, ngajarin ya kan. Padahal yang dinasihatin sutradara yang sudah pernah, ya gua nggak usah sebut nama filmnya lah, yang sudah pernah mendirect salah satu film di Indonesia gitu kan. Dan film yang di Indonesia itu gue suka banget. Terus gue kayak sutradaranya dia loh, dalam hati gue gitu kan. Tapi kan gue di situ hanya sebagai penulis skrip, gue nggak punya kuasa. Gue kayak oke, terserah deh. Jawabannya seolah-olah kayak ngajarin gitu loh. Padahal dia yang kancur gitu loh secara ini. Gue kayak oke, daripada berdebat lebih lanjut, yang penting duit cair, udahlah. DOP-nya memang biasa dia ini angle iklan, biasanya ngebuat angle itu angle iklan. Gue bisa bilang karya-karyanya dia bagus, karya-karya DOP juga bagus beberapa, cuman ini kan lagi sesuai sutradara maunya begini, nggak diturutin Mac. Ya udahlah, yang penting duit cair. Jadi nasihatinnya tuh emang agak susah guys, jujur. Jadi balik lagi ke pertanyaan Sawiria tadi, apalagi kalau orang yang lebih tua dari lu ngerasa gue tuh lebih tua dari lu, gue lebih berpengalaman. Nah itu yang gue agak gondok juga guys ngadepin orang kayak gitu. Jujur guys, di pengalaman hidup saya lumayan sering menghadapi orang seperti itu gitu kan. Iya, kalau gue nggak peduli umur lu berapa, lu tahu sesuatu yang gue nggak tahu, gue diduduk dan diam. Contoh seperti pada saat di kedai itu sih, pada saat kedai Tara Ars buka itu ngebuka ini banget sih, maksudnya kayak ketemu sama lu pada yang lebih muda dari gue. Kayak kemarin kan ada yang ikut musik juga gitu kan, maksudnya apa, ada yang demen bikin musik juga. Terus kasih tahu, bang DAW lu pakai apa, Studio One ya? Kalau gue pakainya begini bang, ini tuh lebih mudah, bla 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 dan sebagainya. Gue dengerin gitu loh. Oh iya, ini anak lebih muda dari gue, tapi skillnya dia ada gitu loh. Dan dia mengetahui sesuatu yang gue nggak tahu. Ya udah duduk dan dengarkan, gitu loh. Kecuali kalau emang standar lu lebih tinggi. Contoh, misalnya ada yang lebih tua nasehatin Steven Spielberg. Misalnya gue nih lebih muda dari Steven Spielberg, gue sosokan nasehatin Steven Spielberg. Steven Spielberg kan udah jelas karyanya udah banyak yang bagus, bukan karya banyak yang bagus semua gitu kan. Kalau itu beda cerita tuh guys, konteksnya beda tuh. Maksud gue kecuali kalau lu memang punya standar lebih tinggi dan memang lu ada karyanya gitu kan. Tapi ya udahlah, ya gitu. Oh daripada kalau gue lebih kayak mari kita penjauhkan perdebatan. Walaupun jadinya jujur pas udah jadi pas udah jadi videonya yang pada saat kita project itu kita lakuin, si kliennya nggak puas. Oh begini ya, begitu ya, ini padahal saya suka loh yang bagian ini, kenapa yang ini jadi begini, yang di tengah sampai akhir begini ya. Hehehe. Sutradaranya hanya bisa tersenyum. Dalam hati sutradaranya mungkin gue bisa nebak-nebak kayak, ya DOP gue gak bisa diatur. Gitulah, susah sih. Tapi emang ya susah sih guys, mau menasihati orang yang lebih tua sebenarnya bisa aja. Lu nasihatin aja, coba nasihatinnya jangan langsung keras. Nasihatinnya coba aja kayak, Pak sebaiknya gini gak sih Pak, begini begitu misal gitu kan. Lu kan ngomongin kinerja nih, begini padahal kinerjanya dia bobrok gitu kan. Bisa gak sih Pak begini. Terus kalau dia udah keras, waduh susah tuh. Apalagi kalau dia udah tua, keras kepala, punya jabatan, waduh susah bener tuh. Lebih tepatnya bukan gak suka sih, lebih tepatnya kayak komplain aja. Ya kok yang ini agak begini ya angle-nya ya, ini bukan angle sih, klien lebih protes soal, ya ini sedihnya kurang dapet yang bagian ini, karena dia waktu itu buat company profile. Pas dia kan, padahal si kliennya dia udah baca skrip dari gue kan, yang approve skrip gue itu adalah kliennya kan. Bagus nih Mas Gemma, skripnya begini oke, laksanakan. Di approve, gue cari sutradara yang tepat, ternyata DOP-nya
Susah sih, tapi ya udahlah. Akhirnya kalau gue yang penting overall kliennya juga oke, walaupun ada sedikit komplain di situ, tapi ya overall dia oke. Ya udah. Bang, setuju nggak sih Bang kalau kasus cancel culture paling sukses di Indo itu adalah Bang Rando? Dia sifatnya benar-benar berubah. Jujur gue suka sama Bang Rando yang sekarang. Kenapa bisa jadi begitu juga? Karena cancel culture pada saat itu, kita gak ngomongin Rando ya, karena Rando juga teman gue juga kan, gue kenal juga. Pada saat yang itu, cancel culture yang itu, ya, cancel culture pada saat itu ya, yang nge-cancel orang-orang yang masih berotak. Loh iya dong. Makanya kenapa jadi sukses, Randonya juga jadi berubah, sifat-sifat si Bang Rando juga jadi benar-benar berubah, jadi lebih baik. Loh iya dong. Karena memang pada saat itu cancel culture yang nge-cancel orang-orang yang berotak. Berak. Dapetnya kemana tuh? Iya, jadi masih waras lah ya. Yoi. Kalau sekarang, mohon maaf nih, lagi-lagi harus gue sebut, berkali-kali gue harus sebut, Twitter yang nge-cancel rata-rata orang gak berotak. Ya kan, main asal nyeplos, main asal, oh iya kan harusnya begitu. Pala bapak kau. Kadang separuh dari Twitter, jujur aja, kadang cancelnya ada yang bagus gitu kan. Kalau nge-cancel orang goblok, yang nge-cancel kemarin kan Indage, ya memang kayak gitu emang harus di-cancel gitu kan, karena emang goblok punya gitu kan. Oke lah kalau nge-cancel kayak gitu, tapi maksud gue ada juga beberapa orang Twitter kadang nge-cancel tuh kayak dalam hati gue pas gue lihat, ini bukan urusan lu nggak sih gitu loh. Kayak contoh simpel aja, child free itu asal muasal itu trending di Twitter teman-teman sekalian. Child free kalau lu mau tahu sebenarnya kan terjadi perdebatan, tapi ada yang nge-cancel bahwa wah nih orang nih nggak mau child free, dasar bodoh bla bla bla. Bukan urusan lu dong. Dia mau punya anak terserah dia dong. Lo iya dong, lo pada yang mau child free silakan aja. Cuman ngapain lo nge-cancel orang yang mau punya anak? Ya biarin aja. Oh, gue lihat dari timeline dia miskin, dia masih banyak utang. Ya biarin aja. Urusan dia, gitu kan? Bukan urusan lu. Gitu. Nah kayak gitu-gitu. Makanya gue jadi kayak agak cancel culture zaman sekarang agak sedikit, maksudnya nge-cancel lah ya. Agak sedikit blek-on ya. Gitu, tapi dia Injemon. Oh iya, gue udah gugur jadi Injemon. Ya bener sih apa kata komen lu, cancel culture ya. Yang paling sukses Rando gak sih Bang? Rando tuh bener-bener berubah. Sebenarnya Rando itu orangnya baik di balik layar ya dulu ya. Cuman karena dulu sering blunder dan ya jadinya ya begitulah kena cancel. Ya banyak hal lah soal hal itulah. Kan dulu juga namanya YouTuber dulu banyak kan yang blunder kan yang karena, makanya gue heran deh. Gue dulu sempat heran sama Bang Tara gitu ya. Maksudnya alhamdulillah waktu zaman era kami jadi YouTuber ya teman-teman sekalian, alhamdulillah nggak pernah kena drama yang nggak penting gitu kan. Karena tuh kita tuh juga ibaratnya lebih ke oh iya terkenal, ya udah sih seru-seruan aja gitu. Soalnya kalau zaman dimana kan dulu kan, wow YouTuber udah ngerasa kayak si paling artis gitu kan, udah ngerasa kayak gitu, jadinya ya mohon maaf sih jadi banyak yang blunder gitu kan. Nggak dari zaman gue doang sih, YouTuber zaman sekarang juga, ibaratnya kayak gitu kan. Dimana yang udah begitu terkenal ngerasa si paling pamor, akhirnya ya, inilah. Tapi nggak sih Bang, disuruh cari orang baru, udah buka hati, tapi kok yang setipe pada udah punya cowok semua. Itu adalah perasaan saya di mana di tengah-tengah 216 kali. Udah, ntar juga lu ketemu, gue juga percayalah guys, gue juga dulu gitu. Ya sekalinya yang setipe kok udah punya cowok ya, yang sekalinya oh my god diajak ngomong kok lancar enak, taunya udah tunangan anjir. Aduh gitu, tapi emang begitu. Ya udah ya bukan jodoh lu, cari yang lain. Pernah nggak Bang merasa otak seperti tidak mampu untuk menghadapi pekerjaan dan tidak pede sama kemampuan diri sendiri? Sering. Berkali-kali gue sama Bang Tara, saran dong Bang. Pertanyaannya gini, gue dulu sama Bang Tara pernah kayak gitu ya. Akhirnya itu salah satu menjadi penyesalan di antara pengalaman kami berdua. Pernah kita akhirnya nggak mau nerima project karena kita nggak mampu lah, nggak usah. Itu nyesel banget. Sebenarnya ternyata mampu karena hasil daripada project itu ternyata lebih jelek dari yang kita kira. Jadi kan gue waktu itu pernah ditawarin sama Bang Tara disuruh bikin film. Jujur aja disuruh sutradarai sebuah film, kita nolak. Terus filmnya itu ternyata disutradarai akhirnya sama orang lain. Pas kita nonton filmnya anjing jelek tuh gitu, kita terima ya gitu kan. Karena dulu kita akibat nggak pede. Nah dari cerita itu aja lu harusnya udah dapet hikmahnya. Justru gue tanya balik, lu beneran gak pede? Lu beneran gak mampu? Atau lu cuman berpikir lu gak mampu? Nah,
Kalau lu cuman lu berpikir lu nggak mampu ya itu berarti lu namanya suzon kepada diri sendiri. Ngapain? Lakuin aja, gitu kan? You never know unless you try. Itu sih, itu aja sih. Yang bisa dipetik itu aja. Lu nggak bakal tahu kalau lu belum coba. Kecuali beda cerita gini ya guys. Beda cerita kecuali kalau kita memang dikasih job yang bener-bener nggak mampu. Simple aja deh guys. Gua waktu itu disuruh review GWM Tank 500. Si Om Mobi udah bawa off-road. Gua disuruh sama GWM, Mas Gemas silakan bawa off-road. Nggak usah gila-gila. Gue bilang gitu aja. Kenapa saya tolak di depan? Gue bilang ke GWM, Mas kenapa saya tolak di depan langsung nih? Saya belum mampu kayak Om Mobi. Om Mobi itu satu dia mampu dari skillnya. Kedua dia ada yang namanya rescue mobilnya dia ada. Kalau saya kejebak di lumpur, kan saya minta help ke siapa? Gitu kan. Bang, sebagai pemula, gue minta komentar dari hasil foto grading gue bang. Gue pakai A72, udah bagus kok itu kameranya. Lensanya 1850, oke, good. Instagram gue bang, ini bang, oke. Ini 13 gear dia. Foto-foto cosplayer ya. A72 lensa 50-18. Ini bagus nih. Ini bagus. Cuman angle tinggal ini lagi aja. Tinggal betulin lagi aja. Angle gini. Angle itu udah bagus. Yang ini nih angle udah bagus. Cuman lo satu hal tentang fotografi ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin fotografi model pemandangan atau objek ya, namanya kita foto objek ya. Objek atau subjek. Lo harus pikirin belakangnya. Walaupun belakang kan tapi blur bang, tetap lo harus pikirin. Background itu adalah penting untuk fotografi objek atau subjek. Beda kalau lo foto pemandangan ya. Ya pemandangan sih ya landscaping beda gitu kan. Ya udah ini foto ini gitu. Pemandangannya adalah ini gitu kan. Tapi kalau lo foto orang, lo foto objek, benda, apapun, mobil, cari background yang bagus. Contoh let's say itu backgroundnya bagus, cuman maksudnya pemilihan arahnya aja. Contoh kalau di foto ente, mungkin karena ini event ya. Ini bagus lah, kreatif lah, backgroundnya pilihnya yang ini oke. Bagus, so far so good. Gak apa-apa, tapi lanjutin aja terus, don't stop. Bagus kok, ini udah bagus. Pemilihan background tuh gimana ya? Kalau susah sih memang kalau ada event di mall itu susah memang. Karena kan lu milih backgroundnya pusing kan. Lu foto cewek belakangnya KFC, ya gitu kan. Nih cewek emang ayam gitu kan. Kecuali kalau lucunya gini, kecuali kalau ada cewek cosplay jadi ayam, foto belakangnya KFC, jadinya lucu. Jadi gini loh, milih background itu adalah yang meaningful. Jadi ada artinya gitu loh. Arti dari gambar ini tuh apa sih? Gitu loh. Arti dari foto ini tuh apa sih? Apa yang mau lu sampaikan kepada penonton? Misalnya ada cewek cosplay jadi Chocobo, gitu kan? Belakangnya KFC. Kalau gue sih gitu. Belakangnya KFC cepret, gitu kan? Mau digoreng langsung di belakangnya kayak gitu kan? Biar lu buat lucu-lucuan. Atau kalau misalnya mau cosplay di Jepangan, misalnya ada cewek pakai misalnya ada acara event cosplay di mall nih, misal gitu ya. Misal ada event cosplay di mall, ada cewek pakai itu tuh yukata. Foto cari background di mall susah dong, kan di mall. Gak jauh-jauh dari restoran, gak jauh-jauh dari apa backgroundnya di mall. Nah, ngidenya gimana? Kalau gue ngakalin ya, cewek pakai yukata berarti cari yang Jepangan banget. Cari restoran Yoshinoya atau Hoka-Hoka Bento. Gitu aja buat background ya, cepret foto. Gitu. Gak apa-apa, tapi ini udah bagus kok. Lu tinggal lanjutin lagi aja, pelajarin lagi aja. So far so good. Malam bang, mungkin boleh bang bikin video untuk kegunaan focal length tiap lensa kamera. Misal lensa ultrawide untuk terlihat gedung megah gitu. Waktu itu sih gue pernah bikin. Nanti gue bikin secara khusus kali ya. Boleh deh, boleh. Jadi gini, wide angle itu sebenarnya kan yang namanya wide angle kan otomatis pasti fish eye ya. Maksudnya pasti cekung, bahasanya cekung-cembung ya, melengkung lah. Hasil pada gambar itu pasti melengkung gitu kan. Posisi lo kalau ditaruh misalnya muka nih, kalau pakai lensa wide, jangan sekali-sekali taruh muka orang di lensa wide di pojok. Jadi ntar dia jadi kayak alien, ketarik. Memang kelihatannya lebih kurus, tapi jadi kayak alien, gitu kan. Dan lensa itu berpengaruh juga seolah-olah bikin lu kurus. Kalau lu di tengah gitu ya, seolah-olah kayak lebih kurus gitu. Padahal tuh pakai lensa wide. Atau kalau di handphone ya di 0.6 lah ibaratnya. 0.6 sama 1 kan beda kan. Itu adalah yang disebut efek dari distorsi setiap lensa. Nggak cuma lensa kamera mirrorless, lensa kamera handphone pun juga gitu. Kalau lu yang wide lu pilih 0.6 pasti jadinya ya itu distorsi kan.
Itu yang disebut distorsi. Jadi, nah distorsi berarti jelek dong bang? Enggak, sesuai kebutuhan. Kalau lu mau foto, lu sama teman-teman lu nih, atau lu misalnya lagi foto di belakangnya tuh pemandangannya indah banget, lu pakai lensa wide, capret, jadi lebih cakep, ntar pemandangannya dapet, gitu kan. Matahari misalnya lagi bagus, sunray-nya pakai lensa wide, capret, cakep. Bang, cara stop PMO gimana? Saya stres udah gagal mulu nih bertahun-tahun. Hijrah saya gagal mulu bang. Gimana merasa hidup gagal dan tak berguna? Nggak, tar lu. Ini lu komen beneran atau Ki Catering nyamar? Tapi oke, jawaban serius ya. Kalau lu emang beneran nanya serius, jawaban serius. PMO tuh apa sih bang? Ya udahlah kita sebutnya coli. Alah, gitu kan, keseringan coli. Sebenarnya gini guys, dulu ada, gue pernah ngomong kayak deh, ini pembahasan malam agak sedikit jorok dikit, nggak apa-apa ya. Jadi apa namanya, gue pernah nyampein juga di live stream yang Tempo dulu sebelum gue nikah, pas sudah nikah deh kayaknya deh. Ada dokter seksual kayak macam dokter Boyke, tapi orang luar, dan dia punya temen psikolog. Mereka berdua akhirnya rembukan maksudnya ngobrol, bukan apa gimana, ngobrol mengemukakan teori mereka, sehingga mereka menemukan teori baru which is belum di-approve sebenarnya oleh seluruh dunia. Tapi menurut mereka, gue setuju sih pendapat mereka ya, menurut mereka sebenarnya lu tuh nggak ada istilah kecanduan masturbasi. Yang lu kecanduan adalah porno katanya. Baik pornonya visual ataupun hayal. Gue setuju sih. Lu itu kecanduan porno. Nggak ada istilah kecanduan kocok barang tuh nggak ada. Lu tuh kecanduan pornografi, bukan baik secara visual maupun hayal. Gitu kan. Nah, dari teori, maksudnya kenapa bang lu sebut teori itu? Dari teori itu masuklah ke nasihat gue. Apa tuh bang? Go to the fucking gym. Olahraga. Bang, gue gak mampu bang ke gym misalnya gitu kan. Finansial gue gak terlalu bagus, gak mampu untuk bayar membership gym gitu kan. Baik gym yang mahal maupun gym murah yang di perumahan. Olahraga di rumah. Sit up, push up. Gak punya dumbbell, beli aqua 1 liter, dijadiin barbel, itu cuman repetisinya lebih banyak. Olahraga. Atau cari kesibukan yang lain. Serius, jadi energi lu daripada lu wasted on PMO, mendingan lu olahraga, seriusan, olahraga. Atau cari kesibukan lain, apa kek, cari hobi, cari kerjaan, atau cari kerjaan lain, apapun itu, gitu kan. Ngaruh gak sih bang? Ngaruh, seriusan. Gak tahu sih ya kalau ngaruhnya ya, maksudnya gini loh, ya kita rahasia antara cowok aja lah. Yang namanya PMO kan bikin lu lemes. Ya dong. Nggak usah pura-pura nggak tahu, terutama Ki Catering. Lemes gitu kan. Bahkan actually faktanya sampai ada yang meninggal karena sampai 60 kali. Itu jantung tuh. Jantung kena tuh. Gila. Dia begitu 60 kali guys sehari. Jantung pak kena pak. Lemes gitu kan. Langsung darahnya kurang darah anjir. Nah itu sebenarnya wasted energy. Itu lu sayang banget. Sementara dengan lu bayangin olahraga 5 jari lu seperti itu, dengan lu olahraga yang sampai lu bikin ngantuk, lu mau tahu apa? Angkat beban sama kardio barengan. Itu olahraga baru lu sampai bikin ngantuk. Sayang, Pak. Sayang. Serius. Lu tuh olahraga nggak bakal ada waktu mikirin bokep. Kalau lu olahraganya bener ya, lu nggak akan ada waktu buat mikirin bokep, sehingga udah stop gitu loh. Nggak, tapi seriusan, lu tuh kalau udah kecapean stop, lu pasti stop, nggak bakalan mikirin waktu buat PMO. Lu ngeliat kasur, lu tidur, bangun besok pagi gitu kan, dan bangun besok pagi, ntar lu udah males, nggak ada rasa hasrat untuk itu, bakalan nggak ada, at least berkurang lah. Kalau misalnya masih ada kuat, cari kegiatan lain, apa kek, baca kisah Nabi kek kalau lu Muslim, baca hadis kek, hadis kan kehidupan Nabi tuh, daripada lu yang enggak ya kan. Kalau olahraga yang cocok buat cewek tuh apa aja ya bang? Cewek itu olahraga lebih beda dari cowok ya. Tujuannya beda-beda. Cewek itu berbeda dari cowok. Kenapa? Karena hormon. Jadi teman-teman sekalian, karena gue akhirnya nge-gym dijelasin sama PT gue sama PT Gita. Jadi kan PT gue sama Bang Tara kan cowok, namanya Mas Riki. PT-nya Gita sama Andra itu cewek, namanya Mbak Ika. Mereka berdua jelasin hal yang sama. Cewek dan cowok itu hormonnya itu berbeda.
Ya, hormonnya itu berbeda, olahraganya pun beda. Dan ibaratnya gini, masa pertumbuhan otot cewek itu bisa jadi lebih lama daripada cowok. Makanya ketika lo ngeliat ada cewek six pack, badannya bagus, itu rajin banget berarti nge-gymnya. Berarti jago dia, maksudnya jago dalam arti konsisten, bagus dia. Cewek itu soalnya lebih susah daripada cowok, bukan lebih susah, lebih lama pertumbuhan ototnya. Sorry OT bang, saran buat anak muda, gaji mending invest biar ada passive income atau langsung nyicil rumah. Karyawan BUMN. Nabung sih, lu kalau mau beli rumah lu nabung. Kalau misalnya lu masih ada tempat tinggal sekarang lu nabung. Nyicil rumah, gini deh, lu mau nyicil rumah, rumahnya harganya berapa? Dan kalau lu cicil, lu hitung. Belum ada namanya suku bunga. Kita nggak usah ngomongin riba deh, kalau riba kan jelas nggak boleh sama agama Islam. Kita nggak usah ngomongin agama dulu deh, kita ngomong fakta dulu bro, ya kan? Fakta dan datanya dan perhitungan. Lu lihat, kalau lu cicil rumah, bisa-bisa lu bayar 2 kali lipat. Jadi mendingan nabung aja. Lu misalnya sisihin, lu mau beli rumah berapa harganya, nabung aja. Kecuali kalau lu hitung-hitung, oh ternyata nggak jauh bang, ya terserah lu mau nyicil apa ya. Gue sih nggak punya hak untuk menilai atau ini ya, karena posisi orang beda-beda gitu kan ya, kita nggak tahu. Nyicil rumah tapi kan rumahnya dipakai bang, nabung tinggal di mana bang kalau nggak ada rumah? Oh ya kalau nggak ada rumah lu harus beli. Gue ngerti juga kalau ada orang bilang kan bang, tapi riba itu bukannya haram ya bang, haram, diperangi oleh Allah, nggak boleh. Cuman di negara tercinta ini, nggak cuma di negara tercinta ini sih, di seluruh dunia pak, yang namanya nyicil itu atau KPR pasti dibikin mudah daripada lu beli cash. Memang banknya gitu kan. Tapi ya kalau lu sambil cari-cari tanya aja, ada namanya bank syariah kan, coba aja. Bank syariah itu dia nggak ada yang namanya riba sebenarnya, bank syariah itu. Walaupun dia ngambil untungnya biasanya lumayan besar. Nah lu coba cari-cari tahu dulu aja. Tapi kalau misalnya itu ya nyicil aja. Apa? Bang, menurut lu Tuhan memaksa orang untuk jadi jahat gak sih bang? Kagak lah. Tuhan itu memberikan cobaan bukan untuk memaksa. Jadi contoh, Tuhan itu pernah ngetes Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih satu hammer alias minuman keras atau miras lah. Satu lagi dikasih susu. Nabi pilihnya susu. Ya udah. Seperti itu. Ibaratnya contoh. Lo lagi jalan malam-malam, tiba-tiba ngelihat cewek telanjang. Bang, kok kayaknya kesannya Tuhan pengen gue jahat banget ya bang. Tuhan rasanya pengen merkosa dia. Enggak, itu bisikan setan. Itu justru cobaan. Tuh cewek telanjang, lu tolong apa lu perkosa? Lah kan gitu kan. Jadi apakah Tuhan itu seolah-olah memaksa lu buat jahat? Enggak, sebenarnya lu tuh dikasih pilihan. Kayak gue contoh waktu, gue jujur aja nih, dan gue gak bangga. Pada saat gue beli Hyundai Creta, itu gue nyicil. Dan gue terasa betapa beratnya gitu kan. Dan gue ngerasa berdosa gak? Yes, berdosa. Karena akhirnya gue tahu kenapa Tuhan ngelarang riba. Ya Allah, ini kenapa lu larang? Jadinya gue bayar lebih. Ditagih per bulan juga gak enak. Ada namanya denda gitu kan. Kalau bukan bank syariah gitu loh. Kalau gue malah takut orang gila. Nah bener. Actually tuh akhirnya Ki Catering komennya bener. Akhirnya Ki Catering komennya bener. Lo ada cewek telanjang, antara lo tolong, lo perkosa, atau lo kabur. Ya bener. Semua every action itu adalah diingat oleh Tuhan. Itu bener. Apakah takutnya orang gila gitu kan? Apa lo kabur? Apa lo tanya baik-baik? Oh apa gimana? Oh ternyata dia gak gila. Oh dia habis dirampok bajunya. Baru lo selamatin dia. Gitu kan? Antara dua. Ada paku di jalan. Gitu kan? Apakah lo berhenti mungut atau enggak? Kan gitu kan? Lo pungut ya udah lo jadi orang baik. Atau lu ditawarin bisnis judi atau afiliator kayak kemarin tuh yang rame-ramenya si Doni Salmanan. Afiliator, teman-teman gue ternyata banyak yang terjerumus di situ. Dan setelah gue ngerti, anjing by the way, teman-teman gue jadi penjahat semua. Ya kita take profit ya. Alhamdulillah 11 juta. Gue langsung kayak anjing, teman gue yang dulu miskin kok jadi 11 juta. Pas gue udah ngerti, anjing itu aplikasi palsu bangsat. Jadi afiliator lo si bajingan. Terus Instagramnya mewah-mewah banget, pengen berenang itunya ininya pakai baju yang mau berenang gitu guys, yang bathrobe gitu kan. Pakai berenang, anjing ternyata temen gue jadi penjahat semua bangsat. Jadi intinya adalah teman-teman sekalian ya itulah bukan Tuhan memaksa kita jadi orang jahat, enggak, itu namanya ujian. Setiap sesuatu itu adalah ujian. Lu hidup di bumi ini kan lu diuji. Gitu loh. Nah cuman kadang gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tuh yang kayak child free gitu ya. Gue kadang kasihan gini loh. Kalau soal ini omongannya makin berat nih, makin malam nih, semakin mau udahan semakin berat nih omongan nih. Jadi gini guys,
Lo tau kan yang problema child free. Kalau gue pribadi, lu mau child free, lu mau enggak silakan. Lu mau punya anak silakan, lu mau child free silakan. Tapi yang penting jangan saling memaksa. Dan kalau lu punya anak tolong diurus. Kalau gue intinya gitu. Selesai gitu loh. Gue juga nggak mau tahu urusan orang dan sebagainya. Selesai. Asal lu jangan ganggu keluarga gue silakan. Lu mau child free mau enggak. Cuman kadang gue suka sakit hati sama, bukan sakit hati sih, lebih tepatnya miris. Sorry. I'll take it back. Bukan sakit hati tapi miris. Orang-orang yang ngebela child free itu sempat pernah kan perdebatan lah ya di Twitter walaupun di Facebook. Rata-rata tuh orang ngomong, ada yang ngomong gini guys, gua tuh nggak minta dilahirkan di bumi ini. Itu gue miris loh ngelihatnya. Miris pak. Dan yang ngomong orang Islam. Karena mungkin dia benci kali sama orang tuanya kali ya. Mungkin he got a parents problem mungkin ya. Mungkin ya, kita kan nggak tahu. He got a parents problem mungkin ya, analisa gue mungkin. Sehingga dia ada kata-kata itu keluarlah melalui ketikannya dia atau mulutnya dia. Gue gak pernah minta dilahirkan di bumi ini. Itu gue agak miris. Kenapa? Apalagi yang ngomong orang Islam. Bukan masalah agama atau gimana. Tapi pak, di Islam itu kita diajarkan. Sesungguhnya sebelum kamu lahir, kamu itu dikasih lihat hidup kamu. Kalau di agama Islam tuh kita diajarinnya gitu guys. Jadi pada saat lu masih di surga sana, sebelum pada di akhirat, sebelum lu turun ke perut ibu lu, ibaratnya sebelum ruhnya ditiup ke perut ibu lu gitu ya, lu tuh sebenarnya dikasih lihat hidup lu. Nih, dari lu awal lahir sampai lu mati. Lu mau lahir gak? Gitu loh. Tuhan tuh nanya, lu mau lahir gak? Kita yang jawab, mau. Kita yang jawab. Makanya kadang kalau teman-teman suka nggak namanya, kok kayak dejavu ya? Kok kayak dejavu ya? Itu sebenarnya fragment memori yang pernah ditunjukin oleh Tuhan. Nah, itu sih at least teori gue ya. Tapi maksud gue kalau secara Islam, itu tuh lu jawab bahwa lu yang jawab, lu yang mau. Sampai akhirnya begitu lu lahir jadi bayi, ingatan lu dihapus. Pada saat meninggal menghadap Allah. Kalau di agama Islam ya, lu pada saat lu dikubur, 7 langkah dari kuburan itu, lu dibangunkan kembali, ditanya-tanya, langsung dikirim ketemu sama Allah gitu loh, langsung ketemu sama penciptamu, dibalikin memori lu. Oh anjrit gitu kan, selama ini ternyata gue emang begini-begini. Terus yang mati ketabrak masih milih mau bang? Masih. Dia udah lihat gitu loh. Semua dia mati ketabrak, mati keracunan, mati di, mohon maaf ya, mati di gitu ya, mati di itu apa segala macam. Kecuali satu kalau di Islam. Apa bang? BUNDIR. Itu yang nggak ada. Kenapa di agama Islam BUNDIR itu dosanya sangat berat, karena itu satu-satunya yang tidak ada di tulisan kehidupan lo. Jadi hidup lo itu kan sebenarnya nge-branch teman-teman. Dari nge-branch, tar lo nge-branch lagi. Dari nge-branch lagi. Dari awal lo lahir sampai lo mati itu lo nge-branch. Tapi lo ibaratnya kayak suatu titik ngelebar ke titik lagi. Dan lu mati itu udah ditentukan. Lu mati di Indonesia, lu mati di negara lain, lu meninggal di mana, lu meninggal di Arab Saudi mungkin kan pas lagi haji atau apa, itu lu pokoknya yang namanya meninggal itu sudah ditetapkan. Meninggal itu di situ gitu. Jadi lu fate satu-satunya yang lu nggak bisa, takdir satu-satunya yang nggak bisa lu cuekin atau pergi dari takdir itu adalah kematian gitu kan. Suatu takdir yang nggak bisa lu lawan. Kalau di agama Islam tuh seperti itu. Dan pada saat lu mau mati dengan cara apapun gitu kan, mau matinya begini begitu apa dan sebagainya, ya lu tetap ditunjukin kehidupannya oleh lu sendiri. Nih lu meninggalnya tapi begini, wah ternyata lu meninggalnya mati syahid. Kenapa? Lu pas mau menuju ke masjid, lu ditabrak truk, lu kelindes. Mau lahir? Mau deh. Kita yang jawab pak. Sampai nanti pada saat kita meninggal, memori kita dikembalikan. Oh iya. Karena sementara lu soalnya kenapa di bumi itu lu tuh cuman diuji sebenarnya. Hidup di bumi itu lu diuji. Seperti itu. Kecuali BUNDIR. Kenapa? BUNDIR itu karena tidak tertulis. Lu itu melawan takdir semuanya. Makanya hukumannya BUNDIR kalau di Islam apa? Ya lu meninggalnya karena gantung diri, lu digantung terus. Bayangin tuh, lu kecekek terus sementara lu gak bakal bisa mati-mati anjir. Amin, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya teman-teman ya, gue mohon banget untuk teman-teman semua penonton, jangan sampai lu ke arah itu. Lu boleh benci sama orang, lu boleh kesel sama orang, lu boleh kesel sama nasib lu boleh benci sama nasib lu, tapi please jangan memikirkan untuk melakukan hal itu. Dan tadi tuh gue ngeliat kayak ya Allah kok miris banget ya, ngeliat ada masalahnya yang komen kayak gitu udah anak muda. Sebenarnya gue lebih miris tuh lebih kasihan teman-teman. Karena satu kan mungkin dia berarti nggak dididik sama orang tuanya gitu loh. Mungkin belum pernah ketemu guru agama yang pas. Kadang kan juga bisa jadi gini loh. Bisa jadi kan mohon maaf ya, gue juga harus ngomong. Bisa jadi kita kadang suka
nggak tahu ilmu atau agama apa ilmu apapun lah ya, atau salah satunya misalnya agama gitu ya. Kadang mungkin bisa jadi kita malas belajar karena gurunya mungkin yang terlalu keras. Kan bisa jadi gitu loh. Sehingga kita kayak oh kok gini ya, Islam tuh jadi agama yang keras kayak gitu-gitu kan, takutnya gitu kan. Bisa jadi kayak begitu guys. Takutnya seperti itu gitu loh. Jadi pemahaman tuh jadi beda-beda lah apa dan sebagainya. Ya seperti contoh anak tadi gitu kan yang gue ceritain tadi, yang tiba-tiba dia nge-tweet, gue tuh nggak minta dilahirkan. Wah, susah tuh. Kalau orang udah ngomong kayak gitu susah pak. Cuman yang gue bikin miris adalah anjir nih orang Islam, kasihan banget gitu kan. Padahal status-status lainnya tuh istighfar, istighfar, istighfar. Tahu-tahu tweet yang satu ini, gue tuh nggak minta dilahirkan, anjir. Sedih sih. Gitu loh. Makanya terus miris satu hal juga guys, selain miris hal itu kan tweet soal apa namanya? Miris selain apa namanya? Itu kan tweet soal yang nggak minta dilahirkan. Gue kadang ada satu lagi guys, kemarin yang bikin miris guys. Ini di Instagram. Dan gue rasa lu tahu nih yang gue omongin. Lu tahu Makoliina kan? Gufron. Itu gue juga miris kemarin ngelihat ada banyak banget entah dari pesantren mana. Udah semuanya pakai hijab. Itu nyium kakinya si Gufron. Itu gak boleh. Itu di Islam tuh gak boleh. Itu gak boleh pak. Lu kesana jadi nyembah dia. Mana dia juga kagak bener lagi. Dia kan orang gila. Itu nggak boleh itu kemarin kan ada tuh video jadi Instagram yang dia nyium gue lihat lagi bang, itu Aing tidak ngerti bang, itu jadi ada Gufron dia sesat, sebenarnya itu udah sesat banget, itu udah sesat, itu udah Islam sesat, itu harusnya sih ditangkap ya harusnya ya, karena itu udah melecehkan agama gitu kan. Dia yang ngaku ngomong sama Allah lah, ngaku ngomong sama Nabi Khidir lah, yang udah ngomong sama Jibril lah, kayak gitu-gitulah. Disembah yang nyembah tuh pakai kerudung semuanya, cewek-ceweknya, kasihan mbak. Itu dalam arti gini loh, lu secara kan gini, di Islam itu kan kita nilai itu guys ya, apapun mau cewek mau cowok, yang kita nilai itu selain dia cara berpakaian, maksudnya berpakaian itu apa, menutupi aurat. Kedua, tapi kita nggak nilai hanya cuman sebatas itu. Nah ini kadang orang Islam di Indonesia kadang suka miss gitu kan. Jadi kita itu menilai orang itu tiga, bukan emang menghakimi ya. Bukan ngejudge atau menghakimi, tapi menilai. Menilai orang tuh dari mana? Dari cara dia berpakaian, maksudnya dalam arti adalah berhubungan dengan aurat. Yang kedua adalah amal ibadahnya. Yang ketiga adalah amal perbuatannya. Kita nilai tuh dari tiga itu. Setiap orang tuh kita dari itu, perbuatan ya, akhlak, kelakuan, random apa enggak gitu kan. Yang kedua adalah ibadah. Ibadahnya maksudnya gimana ya? Ibadah lu sama Tuhan lo, ibadah lu ke sesama manusia. Maksudnya dalam arti hablum minanas dan hablum minallahnya bagus apa enggak? Kayak gitu kan. Yang ketiga baru adalah cara berpakaian. Nah kadang kan kita kan ngelihat wah orang hijab udah pasti bener, taunya jilbubs gitu kan. Ya mohon maaf kayak kemarin yang terkenal kan udah pakai hijab tapi bikin sepong es krim anjing kan, ayolah, come on. Gue sebagai orang Islam jujur malu pak ngelihat kayak ya elah gitu kan. Kan ya maksudnya lu bikin hijab, bikin nama hijab tuh jadi jelek gitu kan. Berarti artinya nggak mesti yang hijab tuh suci ya bang, dah selesai. Iya maksudnya nilai itu jadi belum tentu orang yang pakai hijab itu udah pasti bener, belum tentu orang yang nggak pakai hijab pun udah pasti lonte gitu loh, atau yang parah gitu, belum tentu gitu loh. Nah itu nilainya dari tiga itu. Oh oke, misalnya ada orang nggak pakai hijab, dia nggak menutupi aurat, oke dia secara poin perpakaian dia berarti jelek. Tapi dari amal ibadah dan perbuatannya gimana? Gitu kan, ternyata dia ternyata sholatnya rajinnya 5 waktu, oke berarti ibadahnya oke. Nah berarti kita kalau ibadahnya oke, kita tinggal ajarin, ibadah kamu tuh udah bagus loh, sayang banget kalau pakaiannya masih kayak gitu, pelan-pelan yuk. Misalnya yang tadinya pakai BH doang disuruh pakai kaos, pelan-pelan. Yang tadinya terus pakai kaos disuruh pakai kaos panjang, lengan panjang, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah langsung. Ibaratnya kalau ada cewek nih yang biasa pakai BH doang, lu suruh pakai hijab susah pak. Lo iya kan, faktanya kan begitu, pelan-pelan. Nah itu udah bagus tuh, udah bagus semuanya ketutup. Yuk tinggal rambutnya yuk. Gua aja mau nyuruh Gita pakai hijab itu pelan-pelan banget. Gak bisa gue langsung paksain, hijab blok. Nanti kalau gua paksa si Gita pakai hijab, nanti dia memakai hijab bukan karena Allah pak. Pakai hijab karena apa? Karena gue. Nah itu gue nggak mau. Jujur, gue udah ngomong ke Gita, aku tuh nggak mau kamu pakai hijab karena takut sama aku. Gue bilang gitu ke Gita. Literally gue bilang kayak gitu. Pelan-pelan ya. Kamu tapi tetap harus pakai. Gue bilang harus pakai karena itu menutupi aurat. Tapi saya nggak mau kamu pakai hijab karena takut sama saya. Gue bilang begitu. Gue bilang gitu literally ke bini gue. Kamu nanti pakai hijab otomatis.
Gue bilang gitu, pelan-pelan. Gue suruh gituin aja. Salah satu yang bikin beberapa orang nggak suka dengan suatu agama kadang bang, orang cari agamanya sendiri nggak patuh dengan agamanya. Iya, nggak patuh dengan agamanya dan lebih ke ini loh, lebih ke lebih ke nggak ngerti. Akhirnya ujung-ujungnya karena nggak ngerti dan nggak patuh dengan agamanya, akhirnya agamanya cuman dari biar kelihatan, biar jadi cuman visual. Nah agama itu di sini bro, jangan cuma jadi visual. Contoh kayak kemarin di Sumatera apa di Sulawesi, orang nyetir sambil baca Al-Quran, nyetir motor sambil baca Al-Quran. Nah itu salah satu contoh orang yang, lu ngerti agama gak sih? Makanya syarat beragama apa coba? Kalau di agama Islam dijelasin teman-teman, syarat beragama itu satu, apa? Memiliki akal sehat. Gitu kan. Dia memiliki akal sehat gitu. Akhirnya namanya jadi pencitraan ya bang ya. Pencitraan, iya. Agama kok jadi kayak seolah-olah visual dong, pencitraan. Lagi nyetir motor, ada tuh kemarin lagi viral, nyetir motor di buku Al-Quran. Mungkin dia ngarep dipuji. Enggak, itu bahaya. Mencelakakan orang lain yang lagi cari nafkah. Berakal, syaratnya itu berakal. Iya. Aduh, makanya ya gue itu dia sih guys. Itulah nanti suatu saat mungkin teman-teman sekarang, maksudnya gini loh, gue tuh khawatir lebih ke anak gue. Mungkin teman-teman sekarang yang nonton yang udah punya anak, mungkin lo paham banget lah. Yang namanya punya anak dulu pasti ada namanya rasa khawatir. Anjir, ntar anak gue gimana ya? Kan amit-amit kita kan nggak mau anak kita terjerumus ke hal yang aneh-aneh, gitu loh. Seperti itu gitu kan. Lo pada yang udah nikah, lo pada yang sekarang bini lo lagi hamil, lo pada yang udah punya anak. Kayak tadi gue di Backsion ketemu udah gendong anak. Lo pada ada yang tadi temennya Mas satu segala macam tadi ketemu di Backsion sebanyak banget. Rata-rata udah pada dewasa gitu kan. Ya itu, kita kan nggak mau terjerumus ke hal itu gitu loh. Makanya gue sampai ngelihat ya Allah ini udah pakai hijab, udah bagus cara berpakaiannya, nyium kakinya gufron anjing. Aduh, mohon maaf ya kalau teman-teman bagi yang non-muslim yang gak relate, di agama Islam itu kita gak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Ya, untuk teman-teman yang non-muslim bagi yang gak ngerti atau gak relate, kita tuh di agama Islam diajarinnya gitu. Kita gak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Yaitu pada saat sholat. Gitu kan, itu gak boleh. Ya itu sebenarnya ilmu basic kan. Maksudnya itu ilmu basic loh. Gua bukannya orang yang si paling ahli agama, enggak. Itu ilmu basic yang diajarkan di SD. Kamu kalau sujud kepada siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran SD. Pelajaran SD aja enggak mudeng, lu ngarep generasi emas, enggak bakal bisa. Gitu kan. Seperti itu. Orang tuanya gimana dah bang, kasihan banget anaknya bang. Lo justru itu dari didikan orang tuanya juga ya. Berarti orang tuanya gak bisa ngedidik anaknya. Gitu kan. Makanya gue kadang suka, bener bang katanya Ane pernah upload foto sujud ke kucing Ane bang. Langsung ditegur sama teman Ane kalau itu gak boleh. Upload foto sujud ke kucing Ane. Oh iya, jangan. Sujud itu soalnya maknanya dalam, bukan sekedar gerakan ibadah. Betul. Soalnya gini guys, ya ibaratnya gini aja deh guys. Ini arti sujud itu apa sih gitu kan. Bagi teman-teman yang non muslim ya, ini gue akan jelaskan secara bahasa umum yang dimana teman-teman yang non muslim pun akan ngerti. Guys, lo digebuk tangan lu, punggung lu, lo marah nggak? Bisa jadi lu sabar. Lo sama temen lu diisengin, sama temen lu nih, lo diisengin paha lu dipukul, pak. Paling lu cuman goblok sakit gitu kan. Lu mungkin marahnya sebatas itu. Tapi kalau lu dikeplak kepala lu pasti marah besar. Iya dong. Plak. Oh, bila perlu lu tonjok lagi kali orangnya. Lo iya kan, maksudnya dalam arti kepala itu tuh sesuatu yang sakral. Iya kan? Kepala itu adalah sesuatu yang sakral di mana tuh lu tuh harga diri, segala macem deh. Otak, sumber pemikiran, harga diri, itu semua ada di sini. Di kepala. Harga diri lu tuh di sini, Pak, di kepala. Lu dikeplak tangan, kaki lu nggak marah bisa. Mobil, motor lu ditabrak, lu bisa sabar. Tapi kalau udah sampai keplak pala, lu pasti siap ready for battle. Harga diri itu semua di sini. Nah, ketika sujud, Pak, kalau di agama Islam yaitu ketika sholat kita sujud, kepala yang harga dirinya paling tinggi itu nempel ke tanah. Jadi lu paham kan makna sedalam apa yang artinya sujud. Dan itu makanya gak boleh ke sembarang
ke sembarang hal gitu loh, nggak boleh. Ini tuh harga diri yang paling tinggi. Lu bayangin ini nempel ke tanah, Pak. Nempel ke tanah, Pak. Harga diri lu yang paling tinggi lebih rendah daripada pantat. Pas sujud kan begitu kan. Itulah makanya maksudnya betapa sakralnya namanya sujud itu. Gitu kan. Ada filosofinya lah ya Bang, yoi. Karena gini teman-teman, yang namanya sujud itu adalah sesuatu hal yang sakral. Kalau di agama Islam, gue ini hanya menyampaikan dari kata-katanya Mufti Meng. Mufti Meng tuh ngomong, ketika lu sujud, ya, ketika lu sujud, itu sesungguhnya Allah itu paling deket sama lu. Makanya kadang ada istilah, dulu guru ngaji gue pernah ngajarin guys, kalau abis sujud, abis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, lu berdoa, ya Allah, pertama-tama saya panjatkan puji syukur dulu ya Allah, sekarang saya dalam keadaan sehat, sholat segala puji hanyalah bagimu ya Allah. Terus lu minta, ya Allah, misalnya pas lagi sujud nih, emak gue lagi sakit nih ya Allah, tolong dong sembuhin. Ya Allah, adik gue lagi sakit nih, sembuhin dong. Ya Allah, gue pengen punya rumah nih, boleh dong ya Allah, kasih rumah. Gitu, setiap sujud. Gitu kan, itu boleh. Jadi kan ada orang dulu mempermasalahkan, boleh gak sih Bang berdoa pas sujud? Boleh. Boleh. Ada dalilnya kok itu kok, lu cari aja. Ada dalilnya kok. Gitu kan. Gitu. Seperti itu. Fikih sholat tuh Bang, yoi. Ilmu fikih dari sholat, betul. Gitu kan. Ya Allah tolong dong pengen sama sana twice. Nah, Tuhan itu menjawab 3. Ingat Ki, langsung dikabulin, suruh tunggu dikasih yang lebih baik, atau sudah cukup. Sudah cukup ini maknanya banyak. Bisa jadi misalnya kayak lo minta rezeki, oh iya sebenarnya lo diselamatkan dari kecelakaan, lo minta 30 juta, diselamatkanlah dari kecelakaan yang memakan 30 juta itu. Nah, atau arti dari lainnya adalah sadar diri. 4 dikasih kaca buat ngaca. Ya, itu bercanda. Nanya Bang, kalau jalan hidup kita itu udah ditakdirin sebelum lahir, berarti pilihan kita cuman ilusi dong Bang. Nah, jadi ini pertanyaannya bagus nih. Jadi dulu ini gua hanya menyampaikan apa yang gua tahu ya teman-teman, yaitu gua belajar dari guru agama gua dan guru ngaji gua. Dan juga actually beberapa ustadz gua pernah tanyain hal itu. Dan jawaban mereka semua sama. Jadi gini, di agama Islam itu sebenarnya kan ada orang kan kadang suka gini deh ya. Kadang ini gua kasih contoh. Kadang kan ada orang suka kayak, nasib gue emang udah miskin. Oh, orang udah nasib gue begini, ya udahlah, ngapain gue kerja gitu kan. Misalnya contoh kayak begitu itu kan banyak tuh ya yang kayak yang ya mungkin beberapa sifat itu mungkin teman-teman kenal baik dari temannya sendiri ataupun saudaranya sendiri gitu kan. Mungkin bisa jadi ada. Tapi sebenarnya makanya ada yang ada kan di agama Islam juga ada, Tuhan itu tidak akan mengubah nasib orang kalau orang itu tidak mau mengubahnya. Melainkan maksudnya jadi tiada Tuhan mengubah nasib kepada suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya itu sendiri. Gitu kan. Nah, itu akan gue nasihatin kalau teman-teman mungkin ada yang kenal orang seperti itu atau bahkan mungkin diri sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, jadi gini guys, nggak ada istilah kayak mungkin kan kita ngeliatnya, wah Bill Gates pantesan kaya, bapaknya begono. Wah, si Amazon pantesan kaya. Wah, lu kebanyakan wah. Lu lihat Bob Sadino. Bob Sadino lahir miskin, almarhum Bob Sadino lahir miskin, miskin kaya. Itu lu lebih ke syirik aja gak sih? Pantesan Bill Gates kaya, anaknya si dulu bapaknya tukang kayu, juragan kayu. Wah, pantesan Amazon si itu kaya, yang punyanya begini. Lu lebih ke syirik aja sih. No, Bob Sadino lahir miskin, meninggalnya kaya, alhamdulillah gitu kan. Maksudnya ya almarhum gitu loh. Gitu. Jadi maksud gue artinya begini. Maksudnya gini loh. Kalau di pengertian di agama Islam, dulu gue dijelasin gini. Ini yang diajarin oleh guru-guru ngaji gue serta ustadz-ustadz yang gue tanya. Kehidupan kita itu tuh kita tuh nge-branch. Jadi Tuhan itu menulis kisah hidup lu itu nggak cuma sebatas selembar, 2 lembar. Hidup lu itu rimbang sekali. Bahkan Tuhan udah nulis hidup lu tuh jadi orang baik dan jadi orang jahat, jadi kriminal, udah ditulis. Udah ditulis nasib lu. Oh, misalnya gitu, si Gema akhirnya, kalau dulu ya mungkin itu kayaknya gue juga ngerasa setelah itu kayak pilihan gue. Oh, si Gema desperate akhirnya jadi copet di busway. Misalnya gitu kan. Oh, ternyata si Gema lebih memilih untuk jadi YouTuber. Oh, si Gema begini, si Gema begitu.
itu banyak bercabang, Pak. Hidup kita itu jadi bercabang-cabang lagi, cabang-cabang lagi, cabang-cabang lagi begitu sampai akhirnya menuju ke kematian, yaitu cuma di satu jalur. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti soalnya. Jadi Tuhan itu menulis semua nasib lu, baik yang sifat lu baik atau lu mau jadi bajingan, lu mau jadi jahat, lu mau jadi koruptor, itu tertulis semua nasibnya. Tinggal lu dikasih kebebasan memilih. Itu kalau kata ustadz-ustadz dan guru-guru ngaji gue. Begitu, Pak. Jadi lu tinggal dikasih, jadi lu tuh disuruh pilih. Nih, gue udah tulis nasib lu, kita uji nih si Gema nih. Gitu kan? Atau Allah ditulis gitu kan, nasibnya si Gema begini-begini dari lahir begini-begini. Nah, apa yang dia pilih? Oh, ternyata itu ya. Contoh simpel aja sih, pilihan yang simpel gini aja, guys. Gue diajak ke nightclub sama teman-teman gue. Teman-teman gue pada mabok, minum miras segala macem. Itu nasib gue udah ditulis tuh di kisah hidup Gema gitu kan. Si Gema bakalan ikutan temennya minum miras. Tapi atau yang kedua, si Gema main Harvest Moon PSP, ujung-ujungnya minum soda gembira. Seriusan kayak begitu, Pak. Dan akhirnya gue pilih, ya udah ada soda gembira nggak, Mas? Gak ada. Akhirnya gue minum air putih. Pas gue tanya ada soda gembira nggak, Mas? Ngakak. Si bartendernya ngakak, nggak ada, Pak. Udah minum air putih aja. Gitu kan. Emang begitu. Emang seperti itu. Nge-branch hidup lu tuh bakalan nge-branch dan nge-branch lagi. Setiap pilihan atau setiap momen pada hidup lu itu akan berpengaruh ke masa depannya. Nah, kita berdoa, ya Allah kasih jalur yang terbaik di hidup kita. Bagaimana ini? Gue pengen jadi, ya Allah saya pengen menjadi orang yang sukses, membuka bisnis yang halal. Lu berdoa, tolong dong arahin jalurnya ke sana. Bisa, Pak, diarahin ntar sama Allah gitu loh. Diarahin, Gema yang ini bahaya dibelokin. Nah itu yang kadang doa itu yang dikabulkan oleh Allah. Ntar jalur-jalur kehidupan lu dipilih yang terbaik. Tahu-tahu ntar teman-teman lu yang bajingan-bajingan tiba-tiba memisah. Karena jalur kehidup lu ya beda gitu loh. Seperti itu. Nah, lu tinggal aminin aja. Minta true ending lah ya Bang ya. Yoi. Gitu loh, seperti itu. Ya lu berdoa juga kayak gitu. Jadi bukan berarti kayak nasib saya mah udah miskin, nggak usah doa lah, udah sabar-sabar aja. Nggak gitu. Nasib lu itu ditulis udah semuanya. Lu miskin, lu pas kaya, lu jadi insinyur, lu jadi dokter, lu jadi apa, itu semua pilihan. Itu semua pilihan di hidup lu. Di hidup lu pas lu sekolah, lu IPA apa IPS, itu juga di kehidupan lu tuh ngaruh gitu loh. Kedepannya apa lu pilih yang bener, kayak gitu. Tetap harus istiqomah. Iya, jadi harus tetap berdoa bahwasanya ya Allah, tolong dong, saya pengen sukses, saya pengen punya bisnis yang halal, membuka lapangan kerja yang banyak. Ya udah, ntar dijalurin, dipilih jalur sama Allah. Oke, lu pengennya kayak begitu. Ya udah pelan-pelan, sabar. Begitu dipilih jalur yang bener. Mau seperti itu, Pak. Ya kayak Bang Tara kan pernah cerita kan, guys. Bang Tara kok kayaknya di setiap showbiz TV kok kayaknya nggak, ini IGT kalahnya sama anjing lagi, bukan sama orang gitu kan. Kalah sama anjing. Si Bang Tara sempat sakit hati gitu kan, tapi kayaknya apa kok gue bisa kalah sama anjing ya game ya, padahal gue nyanyi waktu itu udah lumayan oke kok, kata Bang Tara kan. Kok bisa kalah sama anjing ya. Akhirnya suatu saat Bang Tara diundang lagi untuk konser di Indosiar, cuman disuruh nyanyi gitu kan. Pas konser itu cerita lah, itu waktu itu yang diundang itu adalah penyanyi semua tuh. Bang Tara, ada namanya Fania, ada namanya The Brothers tuh yang penyanyi, terus ada namanya Mas Budi, penyanyi semua lah yang diundang dari Indonesia Got Talent. Mereka semua cerita yang sampai ke babak berikutnya, yang sampai ke finalis. Waduh, Mas Tara, untung Mas Tara nggak ikutan. Untung Mas Tara nggak lolos. Kenapa? Mas Tara itu mereka semua pas udah ini, biasalah dark side of entertainment business, mabok segala macem ini itu. Waduh, ternyata terus Bang Tara ngaku, Gem, lu kalau mau tahu gue pernah berdoa, ya Allah berikanlah jalan yang terbaik. Kalau memang ini yang terbaik, ya udah, tolonglah tuntun saya. Ternyata Bang Tara dituntunnya disuruh keluar dari IGT. Ya kalau nggak Bang Tara mungkin bisa ikut mabok segala macem. Gitu kan, ya seperti itu. Itulah sebuah pilihan gitu. Nah karena doa lu minta yang terbaik, ya udah sama Allah dikeluarin lah Bang Tara dari IGT. Ya udah deh, walaupun ibaratnya kalah dikeluarin gara-gara kalahnya sama anjing gitu ya. Ya udah, pahit tapi yang terbaik. Iya, gitu kan. Gitu. Gue cuman pengen good ending Bang di hidup gue Bang. Gak bisa load save sih ya. Nah, sayangnya gak bisa load save di hidup ini.
Nah, tapi ada juga di Islam itu mengajarkan gini, kamu itu walaupun sudah terjerumus ke tempat yang terburuk, jangan pernah menyerah untuk mencari ampunanku. Kata Allah begitu. Ibaratnya dulu gue diajarin sama guru ngaji gue, nih lautan ini adalah seluruh lautan ini adalah dosa lu minta tobat setetes saja udah niscaya Allah akan memaafkan. Artinya apa? Misalnya yang di nasib lu yang tertulis itu lu terjerumus ternyata udah yang kacau gitu kan, wah ternyata gue terjerumus salah pilih bang, ibaratnya kayak di nightclub gue malah milih mabok, amit-amit lu terjerumus ke hal yang haram-haram dan sebagainya, kayaknya gue udah gak bisa tobat deh bang. Salah, justru karena lu tahu itu salah lu bertobat. Kenapa? Karena ini juga kata-kata dari Mufti Meng bagus banget. Allah itu beda dengan manusia. Allah itu Tuhan lu. Allah itu ketika lu minta maaf, it's over. It's over dalam arti udah, itu sudah terjadi. Tobat yuk bersamaku. Sudah, lupakan. Itu Allah. Kalau manusia, kita minta maaf. Bangsat lu waktu itu ternyata lu ya. Hah? Lu yang ngambil mangga gua. 300.000 gua gak lu balikin waktu itu. Wah, jangan lu juga yang maling sendal ya. Bangsat lah. Itu bedanya manusia sama Tuhan. Mesti begitu. Itu contoh. Loh iya kan? Inti dari konteks yang tadi gue sebut adalah ketika lu sudah misalnya, wah bang ternyata gue terjerumus ke tulisan Allah yang gue jadi jahat gitu loh. Entah lu mabok-mabokan lah, atau lu pernah copet kah, lu pernah apa, lu pernah mencuri kali atau dan sebagainya. Tobat. Tobat yang beneran tapi ya, tobat yang sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, tobat nasuha, tobat yang bersungguh-sungguh, niscaya udah. Kalau emang lu bener-bener gitu kan, Allah kan gak mungkin dibohongin. Allah kan nggak mungkin dibohongin. Allah tahu kalau lu bohong. Kalau nih anak pengen tobat beneran, it's over. Maksudnya it's over dalam arti it's already happened. I forgive you. Itu bedanya Pak kalau kita minta ampunan sama Allah. Jadi maksudnya adalah jangan pernah menyerah minta ampunan sama Allah selama lu niatnya tobat beneran. Gitu, seperti itu. Gue jadi pengen nangis bang, lu ya nggak apa-apa. Maksudnya artinya kan dalam arti lu tobat, udah tobat aja kalau misalnya emang lu punya kesalahan gitu kan. Makanya gue kayak ngelihat terus berita-berita kan terjadi di negara kita. Makanya gue selalu bilang kan, guys, yuk kita berdoa, yuk lu pada yang tinggal di Indonesia, masih di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yuk kita berdoa gimana bang? Berdoa ya Allah, serentak nih rame berdoa ya Allah. Atau menurut agama lu masing-masing lah, lu yang Kristen berdoalah kepada Tuhan kalian, lu yang Buddha, lu yang Hindu berdoalah kepada Tuhan kalian. Kita doa sama-sama untuk semoga Indonesia bisa lebih baik. Mulai berkurang berita yang kayak tiba-tiba apa tuh kemarin yang orang tua yang tiba-tiba ngewe sama 3 orang sehari terus pakai duit rakyat gitu kan, yang di hotel ternyata hobi suka ngotel, udah tua lagi gitu kan. Kita berdoa semoga yang kayak begini tuh dikurang-kurangi dari pemerintah. Lah iya kan yang kayak begitu kan, kita berdoa aja, berdoa semoga dikasih yang lebih baik kan gitu kan. Bang jujur saya nggak pernah doa macem-macem. Apakah saya termasuk orang sombong bang, gak mau doa sama Allah? Gue cuma pengen level up dan dipataskan di jalan Allah, kata Dani. Jadi gini Dani, gue sama Bang Tara dulu pernah doa itu nanggung. Yaitu adalah kejadian di mana rumah ini ditipu. Waktu itu gue masih di kontrakan. Akhirnya begitu kita doa langsung dikabulkan gitu kan. Maksudnya dalam arti di situ kita tuh benar-benar ditegur sama Allah. Kok lu gak doa sih sama gue? Rumah lu lagi dibangun, lu lagi ditipu, kok lu gak doa sama gue? Akhirnya begitu pas sholat, literally abis sholat Pak, langsung dapat sponsor PUBG anjrit. Ya di rumah, alhamdulillah ya Allah. Dan jangan sekali-sekali kamu pikir bahwa bang gue takutnya terlalu rakus apa. Enggak, justru Tuhan tuh demen hambanya tuh ngerengek. Itu lagi-lagi kata-kata Mufti Meng yang gue sampaikan ya. Tuhan itu demen hambanya semakin banyak, semakin sering berdoa sama dia, Tuhan itu justru semakin seneng. Beda sama manusia. Jadi kadang kita tuh selalu nganggap kayak Tuhan tuh manusia gitu, kayak seolah-olah kalau kita minta kebanyakan antar takutnya kebanyakan. Enggak, beda. Kalau lu ke manusia lu boleh punya perasaan kayak gitu. Ini malah kebalik. Sama Tuhan lu begitu, sama manusia minta terus lu anjing. Maksudnya kadang kita suka kebalik. Sama Tuhan kita merasa nggak enakan, sama manusia setiap hari pinjam 100. Kan kadang begitu kan. Suka kebalik kita gitu loh. Mohon maaf, Tuhan itu justru lu minta ngasih terus. Tuhan itu itulah balik lagi ke jawaban guru ngaji gue. Tuhan lu itu bukan maha pelit, Tuhan lu itu maha pemberi. Bang, tapi kadang gue bingung bang, apakah hidup ini gue layak atau enggak? Ya layak lah. Tahu dari mana bang? Tuhan selama belum ngasih azab itu lu layak. Kadang kan kita suka berpikir negatif kepada diri sendiri, dan itu nggak boleh by the way di agama Islam. Lo nggak boleh loh. Kecuali kalau konteksnya bercanda.
beda ya. Maksudnya kayak kita bercanda buat hahihi itu beda. Tapi maksudnya kita tuh nggak boleh berpikir negatif kepada diri kita. Ya Allah, gue layak gak sih sebenarnya hidup di sini? Lo masih gue kasih nafas, lo masih bisa makan, lo layak hidup. Kadang kan soalnya gue ngerti sih, maksudnya kayak nanya gitu kan, seolah-olah kayak hidup gue tuh sebenarnya ada bermakna gak sih bang? Ya ada. Kadang kan mungkin suka, kadang galau gitu ya, mungkin lo suka galau. Aduh, hidup gue ini sebenarnya bermanfaat gak sih? Hidup gue bermakna gak sih? Sebenarnya gue ini gak sih dilahirkan di bumi ini, sebenarnya hidup gue layak gak sih? Ya layak dong. Every humankind yang dilahirkan di bumi ini itu adalah memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Kalau di agama Islam ditulis untuk menjadi hamba. Coba deh guys, sumpah deh, lu zaman sekarang kan ada namanya smartphone. Lu download aja Al-Quran beserta artinya. Lu baca artinya deh. Lu bakalan lebih oh ternyata Tuhan gue seperti ini. Lu baca jangan cuma Arab, lu baca artinya deh. Gitu kan. Indah Pak. Sifat Tuhan itu bukan penghukum. Sifat Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ya memang dia memang suka menghukum juga kalau udah yang melewati batas atau yang melampaui batas gitu kan. Bahkan dulu gue pernah diceritain sama guru agama gue di sekolah guys, tentang ceritanya Fir'aun. Jadi gue nggak tahu nih otentik atau enggak, tapi yang jelas gue pernah diceritain sama guru agama gue di sekolah dulu gini. Teman-teman tahu Fir'aun dong. Fir'aun itu kan dia bener-bener makhluk yang paling yang paling bener-bener nggak tahu terima kasih, sifatnya keterlaluan, nganggep dirinya Tuhan, ngebunuh semua laki-laki, ya kan? Gara-gara ada ramalan di mana laki-laki yang akan menghancurkan dia gitu kan. Fir'aun tuh udah bener-bener kacau dah. Fir'aun tuh bener-bener kejamnya manusia gitu loh. Ibaratnya Fir'aun tuh yang sama Nabi Musa itu kan, itu udah bener-bener Fir'aun keberapa tuh, yang udah bener-bener parah lah. Waktu itu pernah diceritain, gue nggak tahu ini otentik apa enggak ya. Gue nggak tahu, mungkin harus gue tanya lagi kepada ustadz kalau nanti gue ketemu. Tapi pernah diceritakan begini, Fir'aun itu yang membuat malaikat itu kan harusnya kan ini ya, malaikat itu kan malaikat itu dia nggak ada feelingnya gitu loh. Malaikat itu tuh nggak ada, sebenarnya diciptakan malaikat itu tanpa hawa nafsu, dengan akal pikiran juga, cuman tanpa hawa nafsu. Jadi malaikat itu ya nurut aja, Allah suruh A, malaikat A. Kalau manusia kan enggak, kita bisa aja membangkang gitu kan, makanya ntar kena hukuman dari Allah. Manusia itu kan memiliki free will, beda dengan malaikat. Malaikat itu benar-benar nggak punya hawa nafsu, nggak punya emosi. Itulah malaikat gitu kan. Fir'aun itu udah sejahat itu gitu kan, bahkan sampai ketahuan bahwa ternyata si Nabi Musa nih yang ternyata yang bakal menghancurkan gua, bunuh semuanya, bunuh pengikutnya. Dikejar lah sampai Nabi Musa membelah laut lah, dikejar pula. Akhirnya dia suatu saat terus dia kalah tuh, pasukannya semua hancur kan. Ternyata Fir'aun itu selamat. Kalau kata guru gue gini, Fir'aun itu selamat dan dia selamat, dia mau mengucapkan ya Allah maafkanlah aku, sampai didiemin, sampai mulutnya itu ditutup sama malaikat. Karena malaikat tahu kalau dia mengucapkan ini tuh Allah pasti maafin. Karena malaikat tahu kalau Allah tuh maha pemaaf. Gue mingkemin nih. Karena ternyata kenapa malaikat Jibril sampai kayak gitu? Ini gue tahu bang, tahu ya, lo tahu ya, ya kan? Malaikat kenapa sampai geram? Nah dulu guru gue cerita. Jadi malaikat Jibril tuh pernah bertanya kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kenapa kamu Fir'aun tuh kok jadi begini ya? Kenapa Fir'aun tuh seolah-olah kamu bertuliskan nasibnya tuh seburuk ini? Dibalas sama Allah, Fir'aun itu dari kecil gue selamatin. Dari kecil ternyata Fir'aun yang jahat itu dari kecil tuh diselamatin. Dia hidup, dia sampai disosor ke pantai, dipungut oleh orang sehingga dia sampai menjadi Fir'aun. Diselamatin ternyata. Di situ malaikat Jibril makanya langsung gemes sama Fir'aun. Pas udah ini lu mau ngucapin syahadat, ibaratnya seperti itu. Bang, sorry agak menyimpang bang, tapi menurut lu tuh kalau kita berdoa minta sesuatu, mintanya pakai kata-kata penjilat bang, Tuhan kesel gak sih bang? Tuhan apa malah suka dijilat bang? Mohon penjelasannya. Bukan dijilat, lebih tepatnya gini, kalau pertama-tama kamu harus tahu dulu mana fakta, mana memuji, mana menjilat. Menjilat itu kayak kamu, misalnya contoh si Faza, anak buah gue. Wih,
Bang Gema ganteng banget ya, rambutnya kece. Padahal rambut gue lagi berantakan. Itu namanya penjilat. Mengatakan sesuatu yang tidak benar demi lo naik derajat. Itu penjilat. Wih, Ki Catering, manusia paling ganteng anjir. Dalam hati ngarep Fortuner. Gila Ki Catering gak pernah ke Oyo. Wah luar biasa nih orang, baik banget, gila. Oh bener-bener luar biasa, badannya six pack. Apa, wah kece. Itu penjilat. Nah itu bener komennya. Itu fitnah gak sih bang? Which is, fitnah itu adalah bagian dari penjilat. Serius. Bohong, fitnah, itu adalah part dari penjilat. Nah jadi sebelum gue menjawab, kita pahami dulu arti menjilat itu apa. Gitu kan. Nah kalau kita berdoa kepada Allah, kita itu memuja bahkan menyembah Allah. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kan pujian bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu sebuah pujian. Dan sebuah sesuatu yang dikatakan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Gitu. Jadi bukannya penjilat, melainkan tapi memuji Tuhan kita. Gitu kan. Ibaratnya kalau lu baca komik Nube, teman-teman lu baca komik Nube kan. Kalau Nube kan Buddha. Buddha maha pengasih lagi maha penyayang. Seret keluar tuh kitabnya dia. Ya kan, kalau di Nube kan begitu kan. Nah kalau di agama Islam kita sama memuji Allah gitu. Ya Allah, Tuhan maha pemberi, maha penyayang. Ya Allah, aku mohon ya Allah, aku pengen deh kondisi finansialku berubah menjadi yang lebih baik. Perbanyaklah rezekiku ya Allah, aku akan kerja lebih giat lagi. Kayak seperti itu. Kadang ekspektasi harus ditahan sih bang, biar gak kecewa. Soalnya pernah doa sampai merengek sama Allah, tapi berusaha tapi endingnya gagal. Nah itu dia. Kalau untuk ini gue ada jawabannya. Ogut ya, namanya Ogut. Ada jawabannya. Jawaban gue adalah seperti tadi guys. Lu minta, ya Allah pengen deh kayaknya punya duit 30 juta nih buat modal. Pengen deh Allah, ya Allah pengen dong. Allah pasti ngabulin. Cuman ngabulinnya ada 3. Jadi justru jangan merendahkan ekspektasi. Ngabulinnya ada 3. Ini yang harus lu tahu. 1, Allah langsung kasih. Ya Allah pengen dari 30 juta. Tiba-tiba, halo, maaf nih, nenek kamu meninggal dunia. Hah? Ternyata kamu dapat warisan 30 juta. Langsung dikabulin. Misalnya ini salah satu contoh ya. Atau tiba-tiba lu telepon, halo, kamu menang giveaway nih dari TV RCTI misalnya. Kamu menang giveaway 30 juta. Atau menang giveaway dari bank. Atau menang giveaway dari YouTuber. Itu Tuhan langsung namanya mengabulkan. Itu yang pertama, cara Tuhan menjawab doa. Yang kedua, sabar. Nanti gua kasih yang lebih baik. Taunya tiba-tiba lu dapat 60 juta tapi nunggunya lebih lama. Gua kasih yang lebih baik. Nih, jebret. Atau dalam bentuknya rezeki lebih. Lu tadinya minta 30 juta, tahu-tahu lah Tuhan ngasih gua rumah. Tapi mintanya lebih baik tuh dengan cara progres. Lu bekerja dan sebagainya. Lah Tuhan ngasih gua rumah. Lah, gua mintanya motor Supra, dikasihnya NMAX. Gitu kan. Lah, gua minta Daihatsu Sigra. Gitu kan. Dikasihnya ternyata Avanza. Lebih bagus. Tapi dengan progres tuh. Itulah cara Tuhan mengabulkan. Dan yang ketiga, ini sesungguhnya yang kamu butuhkan. Artinya apa? Tuhan itu lebih tahu. Tuhan tuh lebih tahu, kok 30 juta gak turun-turun nih gitu kan. Kok gue gak punya 30 juta. Ternyata mungkin Tuhan nyelamatin lo kecelakaan yang membutuhkan biaya 30 juta. Atau seandainya kalau Tuhan tuh tahu, kalau lo tiba-tiba punya duit 30 juta, lo ternyata dipakai buat judi, ternyata dipakai, misal nih contoh ya, ternyata lo dipakai buat mabok-mabokan dan sebagainya. Jadi Tuhan ntar dulu, simpen dulu 30 jutanya nih. Kayak gitu, itu contoh misalnya seperti itu. Jadi gue juga baru ngerti bahwa oh ya Allah, ternyata gue pernah, mungkin bisa jadi gue minta 50 juta, ternyata gue pernah survive dari kecelakaan yang membutuhkan biaya 50 juta. Karena gue tahu begitu sinus ternyata biayanya 90 juta anjing, gitu kan. Sinus saya 90 juta gitu. Itu pun gue selamat dari 90 juta itu. Pada saat gue bilang ya Allah perbanyaklah rezekiku, ternyata gue diselamatkan 90 juta ya melalui asuransi ya mungkin ya, atau apapun itu, atau melalui BPJS gitu. Karena pokoknya macam-macam lah. Jadi Tuhan itu jawab 3 itu. Apapun alasannya. Mungkin Tuhan belum sempat ngasih. Misalnya kayak ya Allah gue minta 50 juta. Lu yang sekarang mentalnya belum siap nerima 50 juta. Nanti siapin dulu mental lu. Nah udah siap nih. Baru. Ibarat kalau dulu guru ngaji gue ngomongnya kayak gini. Ibarat kayak kamu tentara. Tentara kamu berharap untuk masuk langsung jadi jenderal. Emangnya bisa? Iya kan?
Nggak bisa dong. Kamu latihan dulu dari bawah. Sampai mental kamu kuat-kuat baru jadi jenderal. Ibaratnya gitu dulu guru ngaji gue ngasih taunya. Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kamu, mana saat kamu siap atau enggak gitu. Tapi jangan pernah menuruni ekspektasi. Jangan pernah. Terus minta terus. Minta terus. Jangan maksudnya jangan menurunkan ekspektasi, minta terus. Karena Allah itu nggak maha pelit. Guys, siapa sih gue? Lagi-lagi mohon maaf, lo harus nonton videonya Bang Tara yang tentang doa. Siapa sih gue? Punya mobil bisa sampai palisat AWD tuh nggak mungkin, mustahil pak. Nggak mungkin, mustahil. Harganya aja 1,1. Palisat AWD nggak mungkin pak. Tiba-tiba dapat 700 juta. Dimana saat gue mampu, ya udah. Nggak mungkin pak, nggak mungkin gitu loh. Seperti itu, cuman progresnya panjang. Waktu itu gue minta Palisade, ya udah mulai dari Kia dulu, Kia Sportage, which is itu juga mobil mak gue sebenarnya. Terus akhirnya gue punya Veloz, kerja, walaupun ngelakuin hal kegoblokan, punya Hyundai Creta, kerja, kereta tuker tambah sama Palisade. Ya udah, gitu kan, rezekinya memang begitu, Pak. Aku sering berdoa bang bisa lihat teater JKT di Jakarta. Sama Allah malah dikabulkan teater JKT-nya malah ke Surabaya. Lah iya kan kita nggak tahu kan. Jadi maksudnya jangan pernah nurunin ekspektasi. Jangan bro, jangan. Seriusan. Yang ada kita harusnya sabar. Oh, gua waktu itu belum dikabulin nih. Merengek sama Allah belum dikabulin. Oh berarti lu harus percaya. Kedepannya berarti nih Allah mau ngasih yang lebih baik nih. Allah has this grand design untuk gue. Gitu percaya. Karena gini guys. Karena dulu guru ngaji gue juga ngomong. Manusia itu di setiap manusia. Bukan cuma manusia malah. Every living thing is special to Allah gitu loh. Di mata Allah itu adalah lu spesial. Walaupun lu lahir dengan keadaan begini. Apa gimana. Enggak, lu tuh spesial. Apapun. Jadi Allah tuh punya grand design buat lu. Ya lu tunggu itu aja. Apa itu grand designnya? Gitu kan. Apa gitu kan. Ya jangan lu nurunin ekspektasi. Itu aja sih nasihat dari gue. Gitu. Oke. Kalau berarti kalau gunanya spesial terus apa gunanya kata spesial bang? Spesial itu dalam arti gini. Bukan berarti kayak kata-katanya sindrom ya. When everybody special then it's nothing special. Beda pak. Itu omongan manusia pak. Kalau Tuhan. Oh si Gemma orangnya begini. Agak hornian sama karakter game. Oh, menarik. Oh, si Tara orangnya begini. Orangnya random. Kalau bikin video ngomongnya kuing. Oke. Oh, si Gita orangnya begini. Agak kikuk begini-gini. Itu yang dimaksud spesial. Itu yang dimaksud spesial. Maksudnya dalam arti Allah tuh ngenal lu tuh sampai selubuk hatinya tuh paling dalam. Maksudnya dalam arti tuh setiap sifat manusia sampai lubuk hatinya tuh Allah tahu. Tuhan itu tahu. Gitu loh, keunikan masing-masing loh. Iya kan, maksudnya itu contoh. Maksudnya spesial tuh di situ. Di mata Allah tuh lu tuh spesial gitu loh. Oh ini spesial nih, manusia bisa begini. Oh ini bisa begini. Kadang kita selalu menyamakan Tuhan tuh kayak manusia. Masa sih semua orang spesial di mata dia? Ya kalau lu sebagai manusia lu gak bakal bisa. Kalau kita sebagai manusia, gue ditanya sebagai manusia, yang spesial di kehidupan lu siapa bang? Istri gue, emak gue, anak gue, almarhum bokap gue, Bang Tara. Ya kalau ditanya yang spesial kan di mata gue mereka berlima. Lu pada juga kan kalau ditanya, lu pada yang spesial di kehidupan lu siapa? Lu jawabnya beda-beda kan. Ada yang jawab kakeknya, ada yang jawab kakaknya, ada yang jawab ada yang jawab anaknya, ada yang jawab sebagainya. Kalau Tuhan semuanya, oh iya, spesial nih, unik masing-masing manusia. Begitu. Ada malah jawab nggak ada mungkin lah, iya. Kayak gitu kan. Dan karena semua spesial, itulah Tuhan tuh nganggep semuanya tuh sama. Maksudnya gimana bang semuanya sama? Ya balik lagi mungkin ada maknanya juga dari kata-kata sindrom tadi. When everybody is super, everybody is equal. Maksudnya kan gitu kan, when everybody is super, no one will be. Maksudnya apa? When everybody is special, semua di mata Tuhan lu tuh sama. Lu mau hartanya 1 triliun, lu mau hartanya 271 triliun, sama. Allah tuh mandangnya sama. Maksudnya dalam arti, oh lu anak pejabat, oh lu anak raja, ya lu korupsi tetap dihukum sih. You cannot buy this from me. Ibaratnya gitu, Allah tuh kayak gitu. Makanya gue ntar seneng banget deh kalau di agama Islam, ketika nanti semua dunia kiamat nih kan semua dikumpulin tuh. Di situ Allah ngomong yang pertama nih, begitu ada umat-umatnya semua nih, umat-umatnya semua dikumpulin kan yang sudah meninggal.
Mana yang dulu ngaku sebagai pemimpin dan raja? Hadapi saya. Langsung semua pemimpin pada nangis-nangis, sujud-sujud. Itu tertulis di hadis, Pak. Hadisnya udah gitu, hadis sahih lagi. Ketika nanti semuanya sudah meninggal, semuanya sudah berkumpul nanti, semua pemimpin yang ketar-ketir sampai ngompol, sampai berak-berak di celana, ibaratnya begitu. Nah lo mana tuh yang gak adil? Nah lo mana tuh yang ngebiarin rakyatnya kelaparan? Aduh, gue demen banget tuh. Di saat itu semua rakyat jelata kayak kita ini guys ketawa baru senyum-senyum. Dulu lu hidup korupsi, ngewe doang, pakai duit rakyat lagi di hotel. Nanya bang, tapi kalau koruptor kenapa nggak diazab langsung ya bang? Mungkin karena istiroj. Tapi yang menderita kan negara juga. Jadi gini, pertama satu hal yang lu harus tahu. Ada namanya istiroj. Istiroj itu apa sih bang? Bagi yang nggak tahu ya, bagi non muslim, istiroj apa sih? Cobaan. Kalau lo yang finansialnya kurang bagus, itu adalah cobaan. Artinya apa? Oh lo disuruh kerja, gitu kan? Berarti bang, yang hartanya banyak nggak ada cobaan? Ada. Namanya istiroj. Istiroj apa? Hartanya dapat dari mana? Halal atau enggak? Katakanlah halal. Oh, oke halal. Hartanya dipakai buat apa aja? Oh, buat ngasih makan istri dan anak. Bagus. Apakah sedekah? Bayar zakat fitrah enggak? Sedekah enggak? Nolongin saudara-saudaranya yang kelaparan enggak? Jangan salah. Orang yang berduit pun juga dikasih cobaannya. Kalau kita kan dikasih finansial kurang. Cobaannya apa? Oke, kerja lebih giat. Tapi kalau yang hartanya udah banyak, banyak tuh cobaannya. Kalau yang bener ya, itu kan ada namanya istiroj. Nah, kalau koruptor gimana bang? Sebenarnya koruptor itu, jadi gini. Satu yang harus lo tahu di agama Islam. Dulu gue diajarin lagi-lagi nih sama guru agama gue. Tuhan itu, dia akan menarik nyawa orang, atau memanggil nyawa orang, atau mencabut nyawa orang. Jika Tuhan ini udah kangen. Artinya apa tuh bang? Orangnya baik bener. Yang baik-baik nih mati muda nih. Allah tuh udah kangen. Oh nih orangnya baik nih. Diambilin. Pulang deh lu sini lu. Gua kasih yang lebih bahagia daripada di dunia. Karena kalau di agama Islam kita diajarkan dunia itu adalah seburuk-buruknya tempat. Nikmat kubur aja lebih indah daripada dunia. Apalagi nikmat surga. Nikmat kubur itu ibaratnya cuma berapa persen dari nikmat surga. Nikmat kubur itu lebih indah daripada dunia. Dunia ini adalah seburuk-buruknya tempat. Walaupun adalah nikmat Allah juga. Nikmat Allah ya cuma 99 yang nanti di akhirat gitu kan. Seperti itu. Nah, kita diajarkan untuk yang nanya korupsi tadi ya. Kenapa sih bang nggak diangkat nyawanya bang? Nah, jadi dulu guru ngaji gue dikasih tau gini. Allah itu nggak ngambil nyawa orang cepat atau memanggil nyawa orang gitu ya. Memanggil kembali kepada di sisinya dengan cepat. Antara dua. Allah udah kangen bener. Artinya karena dia manusia yang baik banget. Atau orang yang udah jahat bener. Ya, paham ya? Orang yang udah baik bener atau orang yang udah jahat bener. Gitu kan? Orang yang udah jahat bener nih. Orang yang udah melampaui batas. Gitu kan? Yang udah bener-bener melampaui batas lah. Udah parah lah itulah, dicabut. Tapi, belum selesai di situ guys. Allah memberikan umur panjang juga. Loh, kepada siapa? Kepada dua jenis orang juga. Apa tuh? Orang yang baik banget dan orang yang jahat banget. Jangan salah, ada juga di situ pak. Maksudnya gimana? Orang yang baik banget dikasih umur panjang. Oh ini ternyata orang berguna untuk banyak manusia lainnya. Dipanjangin umurnya tuh, biar dia bisa menolong ke sesamanya. Jadi jangan salah, begitu. Berarti orang yang baik, orang yang jahat banget juga. Biar ditumpuk tuh dosa. Kelar. Gue sih nauzubillah menjalik, ya Allah. Nauzubillah menjalik. Nggak mau sih gue ngebayangin ya. Contoh mohon maaf ya, teman-teman pernah denger ini nggak sih waktu itu sebelum Netanyahu? Teman-teman tahu Netanyahu kan siapa ya? Gak usah disebut siapa lah. Sebelum Netanyahu, jabatan dia sebelum Netanyahu, lo tahu nggak dia meninggalnya 6 bulan? 6 bulan koma. Aduh, kalau di agama Islam, kita yang Islam itu tahu banget tuh malaikat pencabut nyawa mainan bener tuh nyawanya. Semakin lama pencabutan nyawa alias lo koma itu semakin sakit teman-teman. Sakit itu. Kalau di agama Islam tuh nyawanya berarti kayak dicabut masukin lagi, dicabut masukin lagi, dicabut masukin lagi, yang sampai 6 bulan koma. Dia kalau nggak salah yang menyerang negara apa gitu gue lupa.
sakitnya naujubillah. Atau kalau di agama Islam pencabutan nyawa itu sebenarnya sakit. Bahkan Nabi Muhammad aja ya Allah sakit sekali yang namanya yang pas nyawanya dia dicabut, apa tuh istilahnya, sakratul maut itu sakit sekali sampai Nabi. Nah inilah spesial Nabi Muhammad pas kesakitan sakratul maut dia malah berdoa, umatku jangan sampai merasakan ini ya Allah. Dikabulin loh sama Tuhan. Oke. Makanya sekarang kita nih ada yang orang baik yang dicabutnya halus, nggak sakit berkat doa Nabi, Pak. Itulah spesialnya Nabi, Pak. Gila ya, Nabi Muhammad sakratul maut aja masih mikirin umatnya, ya Allah. Astagfirullahaladzim gitu, maksudnya bukan astagfirullahaladzim juga sih, lebih kayak ya Allah, subhanallah gitu kan. Nabi itulah spesialnya Nabi Muhammad. Ya Allahumma sholli ala Muhammad walali Muhammad. Jangan lupa itu sholawatan setiap kita habis sholat. Abis itu kita dikasih kan, makanya sampai sekarang kan ada orang yang sampai ditulis di Al-Quran bahwa sekarang kalau orang baik pencabut nyawanya tuh pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan dalam arti gini, halus gitu kan, halus sehingga nyawanya sudah dicabut, nggak terasa gitu kan untuk orang-orang yang baik gitu loh. Nah untuk orang-orang yang agak jahil nih ibaratnya dikasih koma sampai 6 bulan lah. Ya contoh simpel aja deh, nggak usah jauh-jauh bawa Netanyahu dan sebagainya lah. Cerita yang deket aja guys. Gue pernah cerita sama lo kan, Mas Irwan sebelum nikah kan tinggalnya masih deket Japos. RT-nya koruptor. Dulu Jokowi ngasih, Pak Presiden Jokowi dulu ngasih bahwa ngurus surat tanah, tinggal lu bawa ke kelurahan, itu gratis. Sama RT ditagihin per rumah 5 juta, Pak. Meninggalnya apa? Kanker usus, operasi, sampai koma berapa tahun tuh dia kanker. Lu bayangin tersiksanya anjir. Berapa tahun dia kanker, sakit-sakitan, ujung-ujungnya gak hidup, meninggal. Tuhan itu membiarkan orang baik dan jahat, ada yang panjang umur, ada yang pendek umur. Dua-duanya sama, Pak. Dan tujuannya ada. Tujuannya nanti di akhirat, balasannya setimpal. Sekaligus sebenarnya Tuhan itu memperpanjang umur untuk apa sih? Ini orang mau tobat gak? Ayo tobat gitu loh. Tuhan tuh kayak gitu loh, kayak ayo tobat, nggak tobat ya udah. Tuhan malah justru lebih masa bodoh. Justru makanya kalau kita orang yang muslim, loh kok ini orang nggak pernah ibadah, nggak pernah sedekah, duit hasil korup, kok umurnya panjang, kok nggak pernah sakit. Justru Pak, kalau kita di agama Islam justru takut Pak mendengar hal itu. Kenapa? Berarti Tuhan udah masa bodoh sama dia. Tuhan itu ketika lo ngasih penyakit kepada lo, itu tuh sebenarnya kan kalau di agama Islam teman-teman ya, Tuhan itu akan memberikan penyakit, kesehatan lo itu diangkat dan dosa lo diangkat. Ketika lu mau sembuh atau lu udah sembuh, kesehatan lo dibalikin, dosa lo dikip. Artinya apa? Dosa lo tuh berguguran, diampuni dosa lo, gitu kan? Seperti itu. Kenapa sih Bang kita kalau berdoa kok dikabulinnya selalu sebaliknya Bang? Sebenarnya gue udah capek. Sebenarnya gini teman-teman sekalian. Lu coba next time kalau misalnya berdoa belum dikabulin, lu coba jangan fokus ke kok gak dikabulin sih. Justru lu tanya, kenapa ya belum dikasih? Lu tanya, oh apakah gue mungkin ada kesalahan di sini? Ataukah mungkin memang mental gue belum siap? Ataukah apa dan sebagainya? Oh ya udah, tetap minta, tetap bersyukur. Ingat apa kata gue tadi, tunggu Tuhan nanti kasih lu yang lebih baik. Nanti pada saat lu dikasih, percaya deh guys, gue sama Bang Tara udah ngalamin. Pada saat lu dikasih, kita cuma bisa nyengir. Antara nyengir atau nangis. Nyengir dalam arti, dulu gue ngeluh-ngeluh ya, kok rumahnya tinggal di rumah yang kecil gitu kan, apa sebagainya, sekarang udah punya rumah segini. Ya Allah, ternyata emang gue cuma disuruh sabar. Bang, kata Budi, ini pertanyaannya bagus nih. Apa bukti manusia membutuhkan Tuhan Bang? Sedangkan bukti Tuhan membutuhkan makhluk itu mereka diciptakan untuk sekedar menyembahnya. Kalau di agama, ini pertanyaannya bagus banget Budi. Ini bagus banget. Gue jawab sesuai apa yang gue tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bukti manusia membutuhkan Tuhan sih Bang? Bukannya bukti bahwa Tuhan itu justru butuh kita ya, karena kita butuh disembah. Oke, kalau di agama Islam, manusia itu diciptakan hanya seperti mainan. Maksudnya gimana tuh Bang? Tuhan tuh gak butuh lu. Tuhan tuh bisa aja besok ngomong, kun fayakun dunia kiamat cepret. Bisa Pak. Bisa. Tuhan itu membuat kita seolah-olah seperti mainan, Pak. Contoh paling real adalah Bang skripsi Bang, yang butuh siapa? Iya. Dosen nyuruh, lu skripsi, ntar abis itu gue sidang. Lu punya pilihan gak guys? Lu punya pilihan. Gue malas gak ngerjain skripsi. Ya udah kata dosen lu gak lulus. Selesai, next. Gitu kan. Kalau kata dosen, next.
mahasiswa atau mahasiswi yang berikutnya, next. Tapi kan lu mau lulus. Ya udah lu kerjain tuh skripsi. Itulah ujian.